angka kredit yang akan kita peroleh setiap tahunnya. Bagi yang pertama, targetkan minimal angka kredit dalam satu tahun itu 12,5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kemenak, kembali bersuara lagi bersama kami dalam program Kemenak Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kiat sukses sebagai pejabat fungsional. Bersama narasumber kita Bapak Denny Jaya Saputra SOS MH. Beliau adalah analis kepegawaian ahli muda kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa nanti like, share, komen ya, dan subscribe. Silahkan nanti ya, kita akan diskusi banyak hal, dan terkhusus untuk teman-teman yang jadi pejabat fungsional, materi ini sangat menarik. Baik nih Pak Denny, mengingat banyaknya pejabat fungsional ya pada hari ini ya, di kebijakan pemerintah kita adanya program penyetaraan atau pengalihan jabatan, sehingga pejabat fungsional hari ini sangat banyak ya. Nah, ini seperti apa nih kiat sukses kita menjadi pejabat fungsional? Ya, baik Bu Sri. Pemirsa semuanya, ini eranya jabatan fungsional. Jadi sudah menjamur ya, banyak yang memangku jabatan fungsional pada hari ini. Kita bandingkan pada periode-periode sebelumnya, ini saatnya lah eranya jabatan fungsional. Tetapi kita jangan lupa bagaimana kita memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan karir kita dalam jabatan fungsional. Karena berbeda dengan jabatan lainnya, seperti jabatan struktural itu ada matinya, ada pangkat mentoknya. Sementara untuk jabatan fungsional itu tidak ada matinya. Sampai ke 4E insya Allah bisa. Asalkan kita melakukan dengan baik dan merencanakan pekerjaan kita dengan baik. Nah, caranya tuh? Ya, caranya yang pertama, Bapak Ibu pemangku jabatan fungsional, itu yang pertama kita lakukan sebelum melaksanakan atau merencanakan kegiatan tugas jabatan, maka terlebih dahulu kita baca dulu peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara yang mengatur tentang jabatan fungsional yang bersangkutan. Biasanya dalam peraturan Menpan ini pada lampirannya itu ada rincian tugas jabatan fungsional ini. Jadi apakah Bapak Ibu sudah membaca Permenpan atau uraian tugas jabatan yang ada di Permenpan untuk jabatan masing-masing Bapak Ibu? Itu ikut semua, ada 17 jabatan nih di kantor. Setiap jabatan punya Permenpannya. Seperti guru punya Permenpan 16 tahun 2009. Seperti pengawas punya Permenpan 21 2010. Seperti kami analis SDM aparatur punya Permenpan RB 37 tahun 2020. Perencana ahli muda? Iya, silakan tinggal di-download saja. Sekarang informasi dapat kita peroleh kapan saja, asalkan kita mau mencari informasi itu. Dan betul-betul didetailkan, dibaca secara detail tugas jabatan itu dan mana yang rasa-rasanya kita mampu untuk melaksanakannya. Ingat, pada tugas jabatan fungsional itu terbagi 3 ya. Kalau dulu terbagi 4, sekarang pendidikan tidak masuk lagi unsur tugas jabatan, tapi dia masuk ke pengembangan kompetensi dengan lahirnya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Jadi kita fokus kepada 3 saja ya. Yang pertama tugas pokok. Tugas pokok ini tugas yang sehari-hari kita kerjakan berdasarkan uraian kegiatan yang ada pada Permenpan yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan pengembangan profesi. Dan ini harus kita targetkan setiap tahun untuk melakukan pengembangan profesi. Kalau di guru namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Apa bentuk kegiatannya? Yaitu menulis. Nah, ini yang lebih ribet ini. Ya. Jadi kita sebagai pejabat fungsional, agar jabatan fungsional yang kita duduki ini berkembang, namanya kan pengembangan profesi. Bagaimana kita melakukan kajian, penelitian, melakukan ulasan ilmiah dengan menulis. Bentuknya bisa berupa laporan penelitian, bisa berupa makalah, bisa berupa artikel populer di media massa,
bisa berupa artikel ilmiah di jurnal atau dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Itu harus kita target dan kita lakukan setiap tahunnya. Jangan ada kita melakukan kegiatan tugas jabatan tahun ini kita tidak sama sekali melakukan kegiatan pengembangan profesi, rugi rasanya. Karena kalau kegiatan tugas jabatan itu biasanya di beberapa jabatan tertentu itu biasa sekali kegiatan 0,0 sekian. Tapi kalau menulis angkanya 1 digit semua. Ada yang 2, ada yang 4, bahkan ada yang sampai dihargai 25 poin angka kredit. Begini nih Pak Denny. Ada yang ketiga dulu. Yang ketiga, ya, jadi tugas jabatan, pengembangan profesi. Yang ketiga, kegiatan penunjang. Walaupun penunjang ini sangat membantu. Ini 20% dari pencapaian angka kredit secara keseluruhan. Karena tadi kita harus menulis ya untuk menggunakan profesi. Dan ketika menjadi jabatan fungsional, ada sebuah ketakutan harus cukup angka kredit. Nah, ini seperti apa nih dalam pencapaian angka kredit ini? Iya, kalau untuk pengembang profesi itu kewajiban. Ya, kewajiban bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat atau naik jenjang jabatan. Kalau di guru itu PKB namanya, misalnya guru pangkatnya sekarang penata 3C, mau naik pangkat ke 3D, maka diwajibkan untuk melakukan PKB-nya, pengembangan dirinya 3 angka kredit, kemudian publikasi ilmiahnya wajib mengerjakan 6 angka kredit. Seperti kita untuk perencana, analis kepegawaian, analis SMA aparatur dan jabatan lain, ingin naik jenjang dari muda ke madya itu wajib menulis 6 angka kredit. Jadi mau tidak mau kita harus menulis, kecuali kita tidak mau untuk naik jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, ini pesan Pak Denny nih pada teman-teman kita yang fungsional ya. Bagaimana nih cara kita tetap eksis di jabatan ini gitu? Ya, agar kita tetap eksis di jabatan ini, yang kita fokus kepada tugas jabatan kita. Memang kita mengatakan bahwa tugas yang diberikan atasan itu kebanyakan adalah tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan kita. Ini tinggal kita mensiasati. Ya, memang tugas itu tetap kita terima, kita kerjakan sebagai tugas tambahan, ya. Tetapi kita juga harus fokus kepada tugas jabatan dan itu bisa kita komunikasikan dengan atasan kita. Dan jika bisa atasan mensupport, ya, kalau ada bawahnya sebagai pejabat fungsional untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya itulah tugas jabatan dia sebagai pejabat fungsional. Dan juga nanti kalaupun kita tidak diberikan tugas yang sesuai dengan tugas jabatan kita, ini yang namanya pejabat fungsional ini adalah pejabat mandiri. Ya, dia tidak tergantung sepenuhnya kepada atasan. Dia bisa mengerjakan pekerjaan yang menurut dia memperoleh angka kredit dari sana. Maka kerjakan saja walaupun tidak ada perintah dari atasan. Misalnya contoh ya, kita ambil seorang statistisi ya. Statistisi itu kan tugasnya adalah membuat statistik data ya. Jadi data-data dikumpulkan dan dia kerjakan dan dia olah data itu untuk menjadi angka kredit atau bukti fisik dari tugas jabatannya. Bisa menjadi laporan, jadi laporan dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, pejabat fungsional ini ada pejabat mandiri. Ya, jangan tergantung sepenuhnya kepada atasan. Cari peluang-peluang untuk mengerjakan tugas jabatan itu, yang itu adalah sumber angka kredit. Ya, yang tadi menulis juga jangan lupa ya. Jadi kalau ada waktu kosong, tidak ada tugas jabatan yang diberikan, waktu kosong itulah kita gunakan untuk menulis mengembangkan profesi kita. Oke, luar biasa sekali. Kemudian satu lagi, silakan. ini sering juga kita dapat informasi tentang seminar, webinar yang online, ya, itu luring maupun online, itu juga peluang juga bagi kita untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi setiap ada informasi kegiatan webinar yang terkait dengan jabatan kita ikuti. Yaitu nilainya, angka kreditnya lumayan, tidak 0, itu biasanya 1 itu. Dan itu bisa jadikan artikel ya. Dan itu bisa jadikan artikel dari materi yang kita dapat itu. Jadi harus kreatif ya. Harus kreatif fungsional ini. Bagaimana tidak ingin di situ-situ aja. Kita harus terikat dengan angka kredit, harus kita cari ya dalam per tahun. Ya, jangan sampai kita nih tekor ya. Kalau untuk pejabat struktural atau pelaksana naik pangkatnya 4 tahun sekali. Kita ini bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Jadi paling cepat pejabat fungsional ini naik pangkatnya diberikan itu minimal 2 tahun di pangkat terakhir.
Kalau kita naik pangkatnya 5 tahun sekali atau 6 tahun, berarti kan kita tekor ya. Seharusnya di pelaksana kita bisa 4 tahun sekali. Kenapa setelah menduduki jabatan fungsional malah makin lama kita naik pangkatnya? Harusnya makin lebih cepat daripada pejabat struktural. Oke. Ini ada nggak pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup nih? Iya. Terakhir, targetkan angka kredit yang akan kita peroleh setiap tahunnya. Bagi yang pertama, targetkan minimal angka kredit dalam satu tahun itu 12,5. Ini 12,5 ini kalau kita kali 4 itu baru 50. Berarti dia kalau menargetkan 12,5, berarti target naik pangkat ke depannya 4 tahun sekali. Maksimalnya dari 150% angka kredit yang bisa kita peroleh itu adalah 18,75. Jika kita targetkan maksimal, maka kita bisa 3 tahun sekali. Bagi yang muda, targetkan 25 poin angka kredit setiap tahunnya, maksimal 37,5. Kemudian yang madya minimal 37,5, kemudian maksimalnya 56,25. Kemudian setelah kita targetkan angka kredit itu, tentu kita berusaha untuk merealisasikannya, mencapai target itu. Setelah kita realisasikan, jangan lupa setiap tahun membuat dupa. Mau kita naik pangkat tahun itu mau tidak, yang penting kita tetap membuat dupa. Wajib membuat dupa. Dupa kita jadi kan, sehingga kita tahu berapa perolehan angka kredit kita pada tahun tersebut, sehingga kita bisa merencanakan tahun keberapa kita akan mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian yang terakhir, pejabat fungsional ini juga untuk kita ya, sebagai pemangku jabatan fungsional. Setelah kita selesai mengerjakan tugas jabatan, baik itu tugas pokok, pengembangan profesi, ataupun kita melakukan kegiatan pengembang diri, ikut pelatihan, webinar dan sebagainya, jangan lupa kita disiplin dalam mengumpulkan atau mendokumentasikan bukti fisiknya. Jangan bukti fisik itu baru dikumpulkan setelah di penghujung tahun. Itu kebiasaan kita ya, sehingga kita tuh jadi malas karena sudah menumpuk pekerjaan itu kan. Jadi selesai kita melakukan tugas jabatan, kita kumpulkan bukti fisiknya. Bukti fisik ini bisa kita simpan di Google Drive kita atau di komputer kita. Sekarang ada medianya namanya Simpek 5. Kita bisa simpan di sana. Dan insya Allah itu tidak akan hilang itu. Kalau kita taruh di dalam laci bisa aja hilang kan, atau kita lupa taruhnya di mana. Jadi mulailah kita konsisten untuk mengarsipkan bukti fisik itu. Setelah diarsipkan dengan rapi, kita enak membuat dupa di akhir tahun gitu. Luar biasa nih. Ada lagi? Habis dah. Oke. Terima kasih Pak Denny telah hadir bersama kami dan teman-teman, khususnya pejabat fungsional perencana. Informasi ini sangat bermanfaat dan kita sebagai pejabat fungsional harus menyadari apa saja target-target yang akan kita lakukan dan tugas-tugas yang sebagai pejabat fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.